Halo, selamat datang di Desinema. Terima kasih sudah klik video ini and enjoy. Menceritakan tentang kejadian di saat musim panas, sebuah penginapan pada tahun yang berbeda. Jadi The Frog menceritakan dua timeline yang berbeda sekaligus, yaitu awal tahun 2000-an dan di tahun 2020-an. Di mana pada awal tahun 2000-an seorang bernama Ko Sang Jun mengelola sebuah penginapan dan seorang bernama John Yong Ha juga mengelola penginapan di tahun saat ini. Persamaan dari kisah mereka adalah ketika mereka menerima tamu di musim panas, sesuatu yang tak diduga terjadi pada penginapan mereka. Di hutan yang tak berpenghuni telah tumbang satu pohon besar. Apakah akan muncul suara atau tidak? Di hutan yang sepi terdapat penginapan, laundry, dan kafe yang dikelola oleh beberapa orang. Penginapan di hutan sepi itu dikelola oleh seseorang bernama Yong Ha yang tinggal seorang diri. Sang istri sudah meninggal dunia sedangkan anaknya menetap dan bekerja di Seoul. Scene kemudian akan memperlihatkan seorang polisi bernama Yoon Bo Min yang baru saja pindah ke daerah terpencil bernama Hosu sebagai kepala polisi yang baru. Saat masih muda, Yoon memang pernah bertugas di daerah itu. Dan setelah 20 tahun berlalu, ia kembali pindah ke sana. Dan alur cerita pun mundur ke tahun 2001. Untuk menikmati libur musim panas, beberapa orang akan memilih pergi ke tempat yang sejuk dan sepi. Sang Jun tinggal di daerah Hosu, ia tinggal bersama anak, istrinya, dan keluarga sang istri yang juga membuka sebuah toko kelontongan di daerah sana. Sang Ju begitu ramah menyapa dan melayani tamu-tamu di penginapannya. Kini alur maju ke saat ini, di mana Yong Ha melihat sebuah mobil terjebak dan di dalamnya ada seorang wanita dan anak kecil. Ia lalu turun membantunya. Setelah mengucapkan terima kasih pada Yong Ha, wanita dan anak kecil itu pun pergi dari sana. Tapi saat kembali ke penginapan, Yong Ha melihat wanita dan anak kecil itu. Ya, ternyata temannya yang bernama Yong Jae merekomendasikan tempat Yong Ha untuk wanita itu karena menurutnya penginapan Yong Ha lebih cocok untuk wanita tersebut. Ya, wanita itu bernama Yu Song A, sedangkan anak itu bernama Si Hyun. Yong Ha pun lalu mempersiapkan semua dan Yong Jae mengisi air kolam agar Si Hyun bisa bermain. Sementara itu Song A terlihat berbelanja beberapa barang untuk kebutuhannya. Setelah pulang, ia lalu membawa barang-barangnya dan dibantu oleh Yong Ha. Karena melihat ada pemutar musik piringan hitam, Song Ha lalu bertanya apakah alat itu masih bisa digunakan. Yong Ha pun lalu mengajak Song Ha untuk ke gudang untuk melihat koleksi piringan hitam istrinya. Di sana Song Ha pun lalu memilih-milih musik apa yang akan diputar. Sementara itu di luar, Si Hyun ditemani oleh Yong Jae yang berenang dan bermain hujan. Suasana penginapan yang sepi pun terasa ramai. Usai bermain, Si Hyun lalu kemudian diberikan handuk dan pergi mencari Song A. Di suasana yang sama 20 tahun yang lalu, alur kembali ke masa itu. Di saat hujan deras, seorang pria misterius dengan mobil putihnya tiba-tiba berhenti di dekat penginapan Sang Jun. Sang Jun yang melihatnya pun lalu menghampiri dan menawarkannya untuk menginap di sana. Karena keramahan dan kebaikannya, Sang Jun memberikan sebuah kamar yang memiliki view paling bagus di penginapannya. 친절하시네. Keesokan paginya, An Gyeong yaitu istri Sang Jun datang untuk menggantikan shift jaganya dan bersih-bersih di hotel. Sang Jun pun lalu pergi ke toko Jongdu untuk sarapan bersama. Sementara itu di kantor polisi telepon berdering. Saat itu Yoon Bo Min masih menjadi polisi yang baru bertugas di daerah itu. Dengan agak sungkan ia mengangkat telepon yang ternyata membawanya pada kasus pertamanya di daerah tersebut. Tak lama mobil polisi dan ambulans pun pergi ke arah motel milik Sang Jun. Media mencium kabar itu dan berusaha untuk menerobos masuk. Sang Jun dan Jongdu pun bingung mengapa banyak polisi dan media di penginapannya. Ia pun lalu berhasil menerobos masuk, sedangkan An Gyeong terlihat sangat syok dan lemas. Detektif pun bertanya apakah pria di foto itu datang ke tempat Sang Jun dan jam berapa pria itu pergi dari sana. Ternyata pria itu adalah seorang psikopat pembunuh berantai yang bernama Ji Hyang Chol. Ya, ternyata semalam ia membawa korbannya ke sana dan menghabisinya di motel milik Sang Jun. Di sana Sang Jun pun kembali membayangkan dan merasa menyesal mengetuk jendela mobilnya dan menawarkannya untuk menginap di sana.
Karena saat Hyang Chol membawa korbannya masuk, Sang Jun tengah tertidur di lobi hotel, sehingga ia pun tak melihatnya. Sang Jun kemudian masuk ke TKP dan sangat terkejut. Kamar dengan view terbaik di motelnya menjadi lokasi Hyang Chol, si pembantai, menghabisi korbannya. Sementara itu di tahun 2020-an, Yong Ha dan Yong Chae membicarakan tentang Song A dan Si Hyun. Yong Chae menceritakan jika anak kecil itu memberitahunya kalau sang ayah sedang pergi bekerja. Di sana mereka pun juga membahas mengenai anak-anak mereka yang tinggal jauh karena bekerja. Menceritakan kegiatan Song A di malam hujan itu, ia terlihat memasak sesuatu untuk makan malam. Spaghetti dengan saus tomat menjadi menu mereka. Si Hyun di sana ternyata memanggilnya dengan Ajuma atau Bibi. Jadi bisa disimpulkan Song A bukanlah ibu Si Hyun. Si Hyun menanyakan kapan ayahnya kembali mencarinya. Dan Song A memberitahu kalau ayahnya akan datang setelah Si Hyun memakan makanannya. Setelah itu dengan pakaian yang berbeda, Song A terlihat berlumuran darah sembari memutar musik. Ia kemudian mengambil cairan pembersih dan pergi ke kamar mandi. Dan keesokan paginya, ia pergi dari penginapan. Seperti biasa di setiap pagi, Yong Ha pun pergi berbelanja. Ketika dalam perjalanan pulang, ia melihat Song A yang tengah merokok di pinggir jalan. Sesampainya di penginapan, Yong Ha memeriksa kamar dan melihat semua sudah bersih serta ada kunci dan uang tunai yang dibayarkan oleh Song A. Saat akan menyimpan piringan hitamnya, Yong Ha pun terkejut. Mengapa ada darah di tangannya? Yong Ha merasa ada yang aneh karena tamunya membersihkan semua ruangan termasuk kamar mandi yang penuh dengan bau cairan pemutih. Lalu darah siapa yang ada pada piringan hitam itu? Di sana Yong Ha berusaha untuk menyembunyikan kecurigaannya pada Song A dari Yong Chae. Sementara itu Yun tengah bersiap bertugas dan memakai seragamnya. Para bawahannya membicarakan Yun yang terkenal dengan julukan sebagai pelacak sejak masih muda. Ia dikenal memiliki insting yang kuat sehingga mengungkap banyak kasus pembunuhan. Ia memilih pindah ke daerah itu lagi karena insting yang dia miliki. Apakah itu terkait dengan kasus pertamanya? Karena kecurigaannya, Yong Ha lalu memeriksa kamera dashboard mobil milik Yong Chae yang saat itu terparkir tepat di belakang mobil Song A. Awalnya ia melihat beberapa video dan masih biasa saja. Tapi saat melihat video yang terekam pada pagi itu, Yong Ha sangat terkejut dan penuh curiga. Ia terus memutar video itu dan memastikan kemana Si Hyun dan mengapa Song A hanya keluar seorang diri dengan membawa sebuah koper besar. Dan noda darah itu, apakah darah Si Hyun dan apakah Si Hyun dihabisi oleh Song A? Yong Ha pun berpikir akan menelpon polisi, tapi ia ragu melakukannya dan mengira itu hanya imajinasinya saja. Dan bagaimana nasib penginapannya jika hal itu terungkap? Sehingga ia pun lalu memutuskan untuk membersihkan seluruh penginapannya dan mengganti semua. Ia membawanya ke laundry. Di sana temannya pun mengatakan jika ada 2 handuk yang kurang. Yong Ha kembali ke penginapan dan mencarinya, namun hanya ada 1 yang tersisa. Saat itu Yun tengah berkeliling di daerah tersebut dan mampir ke sana. Yun lalu melihat Yong Ha dan merasa ada yang ingin ia sampaikan, namun ragu, sehingga ia memutuskan untuk pergi dari sana. 뭐 하실 말씀 있으세요? 아닙니다. Setelah itu Yong Ha pun lalu membakar handuk dan tisu bekas darah yang ia temukan, lalu menyimpan kembali piringan hitamnya. Sedangkan cerita di tahun 2001, penginapan Sangju dipenuhi oleh media dan polisi karena saat itu Hyang Chol tengah melakukan reka adegan saat dia menghabisi korbannya. Karena kasus itu, penginapan Sangju pun menjadi sepi pengunjung karena tak ada yang mau menginap di sana. Sementara itu di masa ini, penginapan Yong Ha masih aman karena ia memutuskan untuk tak melaporkannya pada polisi. Namun hal itu tentu tak membuatnya tenang karena ia selalu memikirkan anak kecil itu dan Song A. Hal itu pun menjadi beban tersembunyi di hatinya. Waktu terus berlalu, Sang Jun dan Eun Gyeong harus bekerja untuk menghidupi keluarga mereka karena penginapan yang terus merosot tak ada pengunjung. Hal itu juga memancing keributan di antara mereka berdua. Ada anak yang harus mereka biayai pendidikannya dan hal itu pun menambah rasa bersalah pada Sang Jun. Karena dirinya lah yang mengundang Hyang Chol menginap di sana, sehingga hotel mereka menjadi bangkrut.
Di kantor polisi, Yun yang masih muda saat itu tengah melihat berita penangkapan Yang Chol. Ia pun lalu menyimpannya di sebuah buku dan mengambil gambar tempat kejadian Yang Chol saat menghabisi korbannya. Sang Jun dan Eun Gyeong pun merasa hidup mereka sangat berat setelah kejadian itu. Usaha penginapan ditutup dan mereka pun harus mendengar bisikan-bisikan mulut nyinyir yang terus membahas penginapan pembunuh. Ya, itu julukan untuk penginapan mereka saat ini. Tak hanya itu saja, anak mereka yang bernama Koo Gi-ho juga mendapatkan imbasnya, di mana ia menjadi bahan bulian dari teman-temannya karena kasus tersebut. Setahun berlalu, musim panas tiba. Kehidupan Yong-ha berjalan seperti biasa. Putrinya lalu menghubungi jika dia, suaminya, dan mertuanya akan berkunjung ke penginapan, sehingga Yong-ha akan mempersiapkan makan malam. Tapi tiba-tiba seseorang datang, yang ternyata wanita itu kembali lagi dan membuat Yong-ha kembali mengingat kejadian di masa lalunya. Scene kemudian akan flashback di mana saat itu Yong-ha memutuskan untuk berhenti bekerja dari sebuah perusahaan dan memutuskan untuk tinggal di hutan yang sepi bersama sang istri. Namun hal itu merupakan permintaan sang istri di sisa hidupnya yang kala itu menderita suatu penyakit dan sisa hidupnya tinggal beberapa bulan saja. Yong-ha begitu mencintai sang istri, ia sengaja membeli penginapan itu dan tinggal berdua di sana untuk menikmati kebersamaan bersama istrinya sebelum istrinya tiada. Yong-ha pun lalu bertanya ada perlu apa dia kembali ke sana. Song-ha memberitahu jika ia ingin menyewa kamarnya. Namun Yong-ha mengatakan jika hari ini kamar tak tersedia dan tepat putri Yong-ha yang bernama Wi-son datang bersama Jisoo dan mertuanya. Karena tahu ada tamu yang datang, Wi-son lalu mengatakan jika Song-ha bisa menginap di sana karena rupanya ia dan Jisoo batal menginap karena ada sesuatu yang harus membuat mereka kembali ke Seoul, sehingga mereka akan kembali ke Seoul setelah makan malam. Tentu saja Song-ha dengan senang hati menerimanya, tapi tidak dengan Yong-ha. Ketika menjelang malam, Wi-son lalu mengambilkan Song-ha kunci penginapan. Biasanya ada Yong-chae yang menemani Yong-ha, tapi Yong-chae ternyata tengah mengalami cedera sehingga ia dirawat di rumah sakit. Ketika Yong-ha menikmati makan malam bersama yang lainnya, tak lama Song-ha pun datang menghampiri dan memberikan sebotol wine untuk mereka sebagai tanda terima kasih. Di sana Yong-ha terlihat cuek dan tak peduli. Setelah makan malam usai, di sana Wi-son lalu berpamitan pada sang ayah dan kini tinggal mereka berdua di sana. Keesokan harinya saat mengisi air kolam, Yong-ha mengingatkan Song-ha jika setahun yang lalu dia menginap bersama seorang anak kecil di sana. Tapi Song-ha mengelaknya. Kemudian Shin pun akan menceritakan kembali kelanjutan nasib dari Eun Gyeong yang saat itu ditegur oleh pemilik kedai karena ia ketahuan minum sambil bekerja setelah melakukan kesalahan menghitung bil yang harus dibayar oleh pelanggan. Ajuma itu mengatakan jika ia sering melihat Eun Gyeong minum soju sembari bekerja, namun ia membiarkannya tetap bekerja di sana karena merasa berhutang budi pada Sang Jun, suami Eun Gyeong. Ajuma lalu mengatakan jika Eun Gyeong penuh drama. Hal itu pun membuat Eun Gyeong sangat kesal sehingga ia melawan Ajuma dan mengatakan jika akan berhenti bekerja saat itu juga. Ia merasa direndahkan karena ia digaji dan Ajuma itu hanya berpura-pura peduli padanya. Di tempat lain, Sang Jun kemudian menerima panggilan dari agen properti. Ia mengatakan jika ada seseorang yang ingin membeli penginapannya. Tentu kabar itu membawa angin segar untuk Eun Gyeong setelah bertahan selama ini. Tapi Sang Jun mengatakan jika tak usah banyak berharap agar nanti jika tak laku, Eun Gyeong tak terlalu kecewa. Sesampainya di rumah, Eun Gyeong lalu membuatkan makan malam untuk keluarga kecilnya setelah sekian lama tak melakukannya. Ketika makan malam selesai, Gi-ho lalu mengendap-endap ke dapur dan mengambil beberapa soju milik orang tuanya. Tak hanya itu saja, di sana ia juga melihat obat tidur milik ibunya dan mengambilnya juga. Sementara itu, Sang Jun pergi ke tempat Jongdu dan memberitahu jika penginapannya akan dibeli. Ia pun baru sadar jika selama ini hidupnya sangat tak mujur karena apa yang ia kerjakan selalu berujung tak bahagia. Sehingga saat ini ia sangat berharap keberuntungan datang dan penginapan terkutuk miliknya benar-benar terjual.
Sedangkan Giho ternyata pergi ke penginapan miliknya yang ternyata di sana ada teman-teman sekolahnya. Ia pun lalu memberikan obat tidur serta soju milik ibunya. Sementara itu di rumah Eun-gyeong terbangun karena mimpi buruknya, sehingga ia pun mencari obat tidurnya namun tak ada. Karena tak bisa tidur, Eun-gyeong pun akhirnya iseng pergi ke penginapan. Tapi tiba-tiba segerombolan bocah keluar dari sana. Sedangkan tak lama Giho keluar bersama temannya yang pingsan. Akhirnya mereka pun berurusan dengan kepolisian karena salah satu teman mereka dirawat di rumah sakit akibat kejang karena mencampur obat tidur serta soju itu. Dan mereka juga mengatakan jika Giho adalah dalang dari semua ini. Tak lama Giho juga pingsan. Di sana ibunya melihat telapak tangan anaknya yang bertuliskan janji temu mereka dan sadar jika anaknya menjadi korban bully selama ini. Keesokan paginya setelah tahu kabar kejadian semalam, Sang Jun kemudian mengamuk memarahi Giho. Tapi Eun-gyeong menjelaskan jika Giho adalah korban bully karena selama ini ia selalu diperintah oleh teman-temannya membawa miras dan rokok. Hal itu pun menyulut kemarahan bagi Sang Jun, sehingga saat pertemuan orang tua di sekolah ia langsung merasa emosi ketika mendengar salah satu orang tua memojokkan Giho atas kejadian ini, sehingga terjadilah keributan. Sementara itu di perpustakaan daerah, Giho tengah mencari informasi mengenai Hyangchol dan pergi dari sana. Secara kebetulan setelah itu Yun datang dan melihat koran itu. Hingga keesokan harinya, seorang wartawan pergi ke sana berniat mencari informasi mengenai penginapan tempat kasus Hyangchol untuk memperingati setahun setelah kejadian itu. Polisi Yun lalu mengatakan jika media dengan sengaja menyebarkan foto dan alamat penginapan di berita dan koran hanya untuk kepentingan uang, sedangkan dampaknya begitu buruk bagi si pemilik penginapan. Tapi apalah daya, tugas seorang reporter hanya untuk mencari berita besar. Reporter itu lalu mewawancarai Sang-ju atas dampak yang ia dapatkan dari perbuatan Hyangchol. Sudah 1 tahun berlalu, tapi yang paling terkena dampak dari perbuatan Hyangchol adalah Sang-ju sendiri, karena usahanya kini dibuat bangkrut. Sedangkan Hyangchol, walau ia dipidana hukuman mati, tapi eksekusinya tak mungkin terjadi, dan ia akan terus melanjutkan hidup di penjara. Itulah mengapa ia berniat untuk membantu Sang-ju memulihkan nama penginapannya. Namun belum sempat terlaksana, Yun mendapat telepon dari Jongdu dan segera pergi menemuinya. Sementara itu, Shin pun akan kembali ke Yongha, di mana ia terlihat tengah berbelanja, sedangkan Songa sedang menyiapkan makanannya dengan saus tomat favoritnya. Yongha pun lalu datang dan tiba-tiba anehnya Songa menanggapinya dengan santai. Ia lalu menyiapkan seporsi makanan untuk Yongha. Sedangkan Yongha berusaha untuk menenangkan emosinya menghadapi Songa. Tapi setelah makan sesuap spaghetti itu, Yongha pun pingsan. Dalam ketidaksadarannya ia teringat dengan Si Hyun. Karena merasa bersalah, Yongha lalu pergi ke kantor polisi. Namun sesampainya di sana ia tiba-tiba mimisan. Saat mencari sapu tangan di kantongnya, ternyata ada foto keluarga dan melihat foto putrinya. Ya, dia diancam. Sementara itu di tahun 2000-an setelah menerima telepon dari Jongdu, polisi Yun lalu menemui Jongdu di penginapan dan betapa terkejutnya ia melihat Eun-gyeong yang menghabisi nyawanya sendiri dengan menegak obat-obatan. Yun berusaha menyelamatkannya tapi sayang nyawanya tak tertolong. Eun-gyeong meninggal dunia di kamar tempat Hyangchol menghabisi wanita itu. Musim dingin telah tiba. Saat itu Sang Jun meminta bantuan pada Yun agar bisa bertemu dengan Hyangchol di penjara dan menyamar sebagai seorang reporter. Walaupun ia tak tahu apa yang ingin ia sampaikan setelah bertemu Hyangchol, Sang Jun hanya ingin memenuhi keinginannya untuk melihat wajah orang yang membuat hidupnya seperti ini. Scene kemudian memperlihatkan ketika Eun-gyeong teringat saat pertama kali melihat penginapan milik mereka. Waktu itu mereka sangat senang karena berhasil membeli penginapan tersebut. Dengan semangat, Sang Jun memberitahu anak dan istrinya kamar yang paling indah di penginapan mereka. Ya, sebelum mengakhiri hidupnya, Eun-gyeong menuliskan sepucuk surat untuk Sang Jun. Dia meminta maaf telah mengambil keputusan ini. Ia merasa selalu menahan penderitaan karena sosok wanita yang meninggal di kamar itu selalu muncul dalam pikirannya. Ia mengungkapkan rasa bersalah dan sayangnya pada Sang Jun dan Giho.
엄마가 사랑한다고 전해줘. Setelah menerima ancaman dari Songa, Yongha akhirnya pergi ke Seoul untuk mengawasi anaknya dan melihat ada Songa di dekat apotek milik anaknya. Jisoo, yaitu suaminya, ternyata melihat ayah mertuanya di sana dan mengajaknya masuk ke kliniknya. Mereka awalnya akan makan siang bersama, tapi Yongha menolak dan akan menemui Yongjae di rumah sakit. Wison pun lalu memberikan vitamin untuk ayahnya dan Yongjae. Tapi saat itu Yongha melihat ada Songha di sekitar sana dan mengejarnya hingga ia hampir tertabrak oleh mobil. 무슨 일 있어? 아니 그건 아니고. Sementara itu cerita di tahun 2000-an berlanjut, di mana saat itu detektif mengetahui polisi Yoon tertarik dengan hal-hal yang berbau kriminal. Detektif mengetahui jika polisi Yoon mengambil gambar di TKP dan menyimpan berita-berita tentang Hyang Chol. Dia juga tahu jika polisi Yoon menangkap pencuri sepeda berantai dengan menginterogasi orang secara acak dan berhasil menangkap satu pelaku yang buronan. Dia tahu jika polisi Yoon memiliki insting yang sangat kuat, seperti seorang pelacak. Dari sanalah ia masuk ke satuan kriminal di kepolisian dan dijuluki sebagai pelacak. Kini Yongha menjenguk Yongjae di rumah sakit dan memberikan obat yang diberikan oleh Wison. Ketika makan bersama, Yongha berniat menceritakan kejadian menghilangnya Sihyun dan Songa. Tapi tiba-tiba, ya, itu hanya imajinasi dari Yongha saja. Ia akhirnya urung menceritakan yang sebenarnya karena tak ingin Yongjae dalam bahaya. Saat kembali ke penginapan, Yongha melihat beberapa tembok sudah dicat warna-warni oleh Songa. Sedangkan di tempat lain, Songa juga membeli beberapa tanaman. Yongha sebenarnya tak tahu siapa Songa sebenarnya dan tak tahu siapa namanya. Sehingga ia berusaha mencari tahu dengan memeriksa kamar untuk mencari identitasnya. Dan setelah itu ia pergi mencari laptop Songa, namun tak bisa login karena terhalang oleh password. Dengan nekat ia pergi ke tukang servis untuk membukanya, tapi tak bisa karena laptopnya harus diformat ulang jika membukanya. Yongha pun tak jadi melakukannya. Saat dalam perjalanan pulang, ia melihat dua truk besar melintas dari arah penginapannya. Dan ternyata Songa mendekorasi ulang penginapan itu dan membeli beberapa barang serta membawa barang-barang miliknya ke sana. Ya, di dalamnya terdapat banyak lukisan. Jadi Songa ternyata adalah seorang pelukis. Ketika pulang dari jogging, lagi-lagi Yongha melihat ada beberapa barang yang dipesan oleh Songa dan menaruhnya sesuka hati di sana, seolah penginapan itu adalah miliknya. Karena kesal, Yongha mencari Songa yang sedang berenang dan menenggelamkannya. Setelah kejadian itu, Songa beraktivitas seperti biasa dengan pergi ke laundry cafe tempat biasa Yongha melaundry. Ia meminta izin untuk memotret beberapa gambar di kafe tersebut. Mereka pun mengobrol sebentar di mana pemilik kafe mengatakan jika ia juga dekat dengan Yongha. Tapi sangat tumben Yongha tak menceritakan Songa padanya. Sesampainya di penginapan, ia meminta laptopnya kembali pada Yongha. Ia menyuruh Yongha untuk bertanya secara langsung padanya jika ada hal yang ingin ditanyakan. Mereka lalu makan bersama dengan sup tomat buatan Songa. Dengan suasana santai, Yongha menanyakan apa niat Songa sebenarnya dan apa yang terjadi pada Sihyun saat itu. Karena ia melihat video rekaman pada dashboard kalau anak itu tak ada saat Songa pergi dari sana dan bau pemutih di kamar mandi. Songa mengakui jika anak itu pergi bersamanya dan tiba-tiba hilang. Bukti yang ada hanya rekaman video saja, namun tak ada jasad dari anak tersebut. Seharusnya Yongha melaporkannya pada polisi jika curiga sejak awal, tapi ia malah menghapus jejaknya dan diam selama setahun lamanya. Songa mengakui jika sudah menghabisi anak itu, namun Yongha juga akan terseret karena menutupinya selama 1 tahun. Di sana ia pun mengungkapkan niatnya untuk membeli penginapan Yongha, karena menurutnya rumah itu sangat berarti untuknya dan lebih banyak menemukan inspirasinya di sana. Sementara itu di Seoul, Jisoo berniat mengajak ayah mertuanya untuk tinggal di sana saja, karena ia merasa tak tega melihat ayah mertuanya tinggal sendiri di hutan. Wison pun setuju dengan hal itu, namun ia tahu jika sang ayah tidak akan langsung menyetujuinya. Dan di sana dijelaskan jika saat ini Wison tengah mengandung.
Sedangkan kini di penginapan, Yongha tengah mendengar rekaman pembicaraan mereka saat itu. Ia merasa hal itu sudah cukup sebagai bukti jika Songa mengakui perbuatannya dan dia pun bersiap menerima akibatnya. Saat itu Songa melihat Yongha keluar dan ia memeriksa kamar Yongha, lalu menemukan kotak rekaman suara. Ia takut jika Yongha akan melaporkannya pada polisi. Sesampainya di kantor polisi, Yongha masih ragu untuk melaporkannya. Ia berniat untuk kembali tapi tak lama. Ya, Songa dengan sengaja menabrak mobil Yongha. Yongha kemudian dibawa ke rumah sakit. Di sana ia melihat Songa mencarinya dan terlihat menakutkan. Ia kemudian bersiap memukul jika seorang masuk, tapi ternyata seorang perawat yang masuk ke sana. Tak lama ia kemudian pulang, tapi Songa terlihat tenang dan biasa saja. Ia memberitahu jika laptop dan rekaman itu sudah ia buang agar hubungan mereka baik-baik saja. Yongha memintanya untuk keluar dari sana. Ia berjanji akan tutup mulut. Tentu saja Songa tak mau pergi begitu saja karena ia benar-benar ingin memiliki penginapan itu. Kini Yongha sedang berpikir bagaimana caranya agar wanita gila itu pergi dari sana. Songa melanjutkan kegiatannya untuk melukis dan mempersiapkan sebuah pameran. Namun setelah itu ia mulai bosan hanya seorang diri di sana. Mengira yang datang adalah ajusi, ternyata yang datang adalah penyewa yang baru. Karena tak mau memberikan kuncinya, penyewa itu lalu menghubungi polisi setempat. Sedangkan Songa mencoba untuk menghubungi Yongha tapi tak bisa. Polisi pun meminta Songa memberikan kuncinya, sehingga barang-barangnya pun dipindahkan ke tempat Yongha. Sedangkan Yongha dengan sengaja mengabaikan panggilan darinya. 20 tahun berlalu, kini Kugiho sudah dewasa. Ia seringkali ke rumah sakit menjenguk bibinya, yaitu Ibu Jongdu yang dirawat di sana. Di sebelahnya ada seorang nenek yang selalu menunggu kedatangan anaknya. Sementara itu, Yongha memberitahu Yongche jika ada tamu yang rusuh di penginapannya. Yongche meminta untuk melaporkannya pada polisi, tapi Yongha tak bisa melakukannya. Jika hal itu tak bisa, maka si tamu rusuh harus pergi saat masa sewanya habis, sehingga Yongha bisa menerima tamu berikutnya. Ya, tamu berikutnya pun datang ke sana. Dan kali ini tamunya adalah para anak muda. Ketika malam tiba, para tamu itu pun karaoke, sehingga mengganggu Songa yang tengah fokus melukis untuk persiapan pamerannya. Tak lama salah satu dari mereka pun datang dan memanggilnya Ajuma. Dia bersikap tak sopan saat meminta sikat gigi yang baru pada Songa. Hal itu membuat Songa sangat kesal dan memintanya pergi. Hingga keesokan paginya Songa terbangun karena lemparan batu itu yang ternyata ulah para anak muda tersebut. Dan kali ini giliran Yongha yang membuatnya kesal. Ia meminta Songa untuk membantunya membereskan penginapannya karena ia belum kembali ke sana. Ancaman Songa pun tak dihiraukan oleh Yongha. Beralih pada polisi Yun yang saat ini tengah mengambil pakaian kotor dan melihat putrinya yang sedang tertidur. Ia kemudian pergi ke tempat laundry. Di sana ia mendapat kabar dari rekannya jika seorang reporter ditemukan bunuh diri setelah menulis biografi tentang Hyang Chol. Dan dari rekaman CCTV, seorang pria misterius menemuinya. Namun keluarga tak ingin melakukan otopsi dan langsung melakukan kremasi sehingga penyelidikan pun dihentikan. Yongha terpaksa berkemah di tengah hutan untuk menghindari Songa. Ia kemudian dihubungi oleh seorang tamunya yang mengatakan jika Songa tak mau memberikan kuncinya pada mereka. Tak lama ia pun datang memberikan mereka kunci rumahnya. Tapi ternyata Sonte menyewa penginapan itu bersama teman-temannya. Ia memang sedang mengambil cuti tahunan untuk berlibur. Sonte lalu mengira jika Yongha sengaja meninggalkan seorang wanita seorang diri di sana untuk membahayakannya. Di malam hari, Songa terlihat bersenang-senang dengan Sonte dan teman-temannya. Setelah itu mereka pun pamit dari sana dan mereka berdua pun terlihat sudah cukup akrab, di mana Sonte akan datang besok untuk membantunya memindahkan barang-barangnya. Keesokan harinya setelah pulang berbelanja, mereka melihat Yongha kembali dan di sana mereka pun memutuskan untuk makan bersama. Sikap Sonte terlihat tak begitu menyukai Yongha karena mengira Yongha berniat tak baik pada Songa, tapi Yongha tak memperdulikannya. Songa pun kemudian mencari Yongha ke rumahnya dan mencoba membujuknya agar ia mau menjual penginapannya dengan membagi dua tempat itu.
Tapi Yongha menolak tinggal berdekatan dengan wanita Sinting. Songa lalu mengatakan jika ia akan membuat Yongha tak nyaman tinggal di sana setelah mendengar ceritanya menghabisi Sihyun. Dia akan tetap menjadikan tempat itu miliknya karena sudah tak bisa menahan emosinya. Yongha pun lalu mencekiknya. Karena merasa khawatir, Sontae segera berlari mencari Songa dan akan memberikan perhitungan pada Yongha. Namun Songa menghentikannya. Ia pun lalu dengan sengaja mencium Sontae di rumah Yongha agar membuatnya tak nyaman. Dan Yongha pun pergi dari sana. Tapi setelah dipikir-pikir itu adalah tempatnya. Dia kemudian menghubungi polisi. Ia pun kembali dan menyuruh mereka keluar dari tempatnya sehingga terjadilah sedikit keributan antara Ajusi dan Sontae. Tapi tak lama polisi pun datang. Polisi Yun lalu menanyakan kejadian ini dan Yongha memberitahu jika mereka berdua masuk ke tempat pribadinya sehingga ia pun emosi. Tak hanya itu saja, polisi Yun juga bertanya apakah ada yang ingin dilaporkan oleh Yongha karena sebelum kecelakaan ia mampir ke kantor polisi. Tapi Yongha mengatakan jika itu sudah berlalu dan bukti pun sudah hilang. Di sana polisi Yun pun keluar untuk menjawab sebuah telepon. Saat polisi Yun kembali dari luar, Yongha berdiri di dekat mejanya seolah sedang memperhatikan sesuatu. Yongha lalu pamit pergi dan mengatakan jika ia ingin polisi memastikan agar Sontae tak kembali ke sana dan ia akan mengembalikan uangnya. Sementara itu di klinik, seniornya yang bernama Choi menghampiri Sontae. Ia meminta Sontae tak membuat onar karena sebentar lagi ia akan naik pangkat. Tapi Sontae masih memikirkan Songa. Choi lalu akan pergi patroli dan menawarkan Sontae tumpangan, tapi Sontae menolak. Ternyata ia kembali lagi ke penginapan mencari Songa, tapi Songa tak ada di sana. Sontae lalu membuka-buka laci di sekitarnya dan menemukan sebuah tas yang berisikan laptop dan rekaman suara yang ternyata belum dibuang oleh Songa. Dengan cepat Sontae berlari karena sudah tahu siapa Songa sebenarnya. Namun tak diduga-duga Songa muncul di depannya dengan mobilnya. Sontae lalu mencoba menghubungi seniornya tapi mobil itu terus mengejarnya. Sampai akhirnya suara deringan telepon berbunyi dan wanita Sinting memanggil Yongha. Songa terlihat kesal dan terlihat bekas cipratan lumpur di wajahnya. Tapi raut wajah kesal itu tiba-tiba berubah ketika Yongha mengatakan jika ia akan menjual penginapan itu padanya. Cerita pun lalu flashback ke tahun 2000-an kembali, di mana di malam kejadian itu Gi-ho kecil menyelinap masuk ke salah satu kamar hotel dan saat akan kembali pulang ia bertemu dengan Hyang Chol yang membawa korbannya. Tapi Hyang Chol memintanya untuk berpura-pura tak melihatnya malam ini dan topi milik Hyang Chol masih disimpan oleh Gi-ho sampai saat ini. Kembali pada kejadian saat ini, Gi-ho yang sudah dewasa datang ke desa masa kecilnya. Ia pergi ke toko kelontongan Jongdu untuk mengambil paket-paket yang ia pesan. Setelah itu ia pergi membawa paketnya ke salah satu kamar penginapan miliknya. Ternyata di sana Gi-ho merakit sebuah senapan. Setelah itu ia pun mencoba dengan membidik lokasi sasarannya yang ternyata ruang rawat inap tempat bibinya. Di sana Jongdu juga membantunya untuk menentukan titik sasaran tembak Gi-ho. Gi-ho kemudian berlari dengan dipacu waktu. Ia berlari secepat mungkin dan bersembunyi untuk sesaat di sebuah mobil dan kembali berlari ke ruangan bibinya dirawat. Ya, ternyata ia sedang berlatih untuk melakukan sesuatu yang sudah ia rencanakan sejak lama. Saat kembali ke tempat persembunyian di dekat penginapan, Gi-ho merasa curiga seolah ada orang asing yang masuk ke sana. Ia pun mencari-cari hingga keluar namun tak ada. Tapi terdengar suara dari dalam hingga ia segera berlari dan memukul orang tersebut yang ternyata adalah Yongha. Ternyata Yongha mengetahui tentang penginapan Gi-ho dari berita dan saat di kantor polisi ia melihat foto penginapan yang sama sehingga ia lalu mengambil foto milik polisi Yun. Dan ia sadar kejadian yang sama terjadi padanya dan apakah penginapannya akan berakhir seperti itu. Yongha lalu pergi ke penginapan itu. Ia masih bingung apakah ia akan mengungkap semuanya atau menyelesaikan apa yang ia sembunyikan selama ini sendiri. Sedangkan di penginapan polisi Yun ingin bertemu dengan Yongha, tapi ia hanya melihat Songa yang kemudian pergi dari sana. Polisi Yun kemudian mengikuti instingnya untuk masuk dan memeriksa beberapa tempat.
Untuk mencari informasi, Yongha lalu pergi ke agen properti yang mengetahui tentang penginapan tersebut. Di sana Yongha mendapat informasi jika Sang-ju yaitu pemilik aslinya saat ini berada di panti jompo. Yongha pun bergegas pergi ke sana untuk menemuinya. Di sana ia melihat sebuah foto dan bertemu dengan seorang lansia yang bertingkah seolah dirinya adalah pengurus penginapan yang akan membersihkan kamarnya. Ya, ternyata Sang-ju mengalami pikun dan terjebak dalam ingatan itu ketika ia masih mengelola penginapan. Sang-ju menceritakan kembali kejadian di penginapannya saat itu. Ia mengatakan jika putranya yang masih berusia 13 tahun dititipkan di rumah bibinya karena penginapannya sedang ada masalah. Sang-ju lalu meminta Yongha untuk tak gampang percaya dengan orang-orang yang berpura-pura bersimpati pada mereka jika ingin orang yang ia sayangi selamat. Saat akan pergi, Sang-ju memanggilnya kembali dan mengatakan jika ia memiliki seseorang yang akan membantunya menghabisi Hyang-chol. Sang-ju terus berteriak dengan suara yang sangat keras jika anaknya akan menghabisi Hyang-chol meski dia dalam penjara. Yongha kemudian melihat daftar pengunjung dan berhasil menemukan nama anak Sang-ju dan alamatnya. Saat Gi-ho membawa paketnya itulah ia mulai mengikuti Gi-ho hingga ke rumah sakit dan mengikuti Gi-ho ke persembunyiannya lalu berakhir seperti ini. Gi-ho kemudian bersiap menjalankan aksinya dan pergi dari sana meninggalkan Yongha, sedangkan Yongha berusaha untuk melepaskan lakban yang mengikatnya. Sesampainya di lokasi, Gi-ho menerima kabar dari Jong-du jika target mereka sudah sampai di rumah sakit. Sementara itu, ibu Jong-du menolak keluar dari kamarnya dan bersikeras diam di sana. Polisi pun memperbolehkan ibu Jong-du diam di sana dan meminta Jong-du keluar. Tentu Jong-du menolak karena Hyang-chol bukanlah orang sembarangan dan sangat berbahaya. Jong-du memanfaatkan situasi itu untuk memindahkan kursi agar sesuai dengan bidikan Gi-ho. Tak lama Hyang-chol masuk ke ruangan itu untuk menjenguk ibunya. Saat berbicara dengan ibunya, Hyang-chol melihat Jong-du dengan agak curiga dan ibunya juga terus menunjuk ke arah jendela hingga akhirnya. Ya, karena dia menoleh, tembakan Gi-ho gagal. Polisi segera masuk dan memeriksa keadaan di luar untuk melihat pelakunya. Di sana Hyang-chol mengambil kesempatan untuk kabur dan salah satu polisi harus menjadi korban kebrutalannya. Jong-du pun merasa takut melihat hal itu, tapi ia harus membantu Gi-ho menahan Hyang-chol agar tak keluar dari sana dan mengulur waktu selama 3 menit sesuai dengan waktu saat mereka melakukan latihan. Setelah mencoba menghalanginya pergi, tiba-tiba alat bantu pernafasan ibu Hyang-chol berbunyi. Karena memiliki hati nurani, Jong-du berusaha memasangnya. Tapi tiba-tiba ibu Jong-du keluar dari sana dan Hyang-chol bersiap akan memukulnya. Namun Gi-ho datang tepat waktu. Ya, eksekusi Hyang-chol selesai. Gi-ho merasa lega karena berhasil menjalankan misinya untuk menghukum orang yang berbuat keji dan menghancurkan keluarganya. Dan seperti biasa, polisi selalu datang terlambat. Saat kembali ke rumahnya, Gi-ho sudah ditodong oleh Yongha, tapi Gi-ho mengatakan jika itu hanyalah pistol mainan. Gi-ho mengira Yongha adalah seorang polisi dan mengusirnya dari sana. Tapi di sana Yongha merasa ada yang aneh, mengapa Gi-ho mengusirnya jika tahu ia adalah seorang polisi. Dan ternyata di dalam Gi-ho mencoba untuk menembak dirinya sendiri. Tapi syukurnya Yongha datang. Yongha mengatakan jika ia akan pergi setelah Gi-ho menceritakan semua yang ia alami selama ini. Gi-ho pun menceritakan jika hidupnya sangatlah berat semenjak kepergian sang ibu untuk selama-lamanya dan ayahnya yang terjebak dalam masa lalu. Yongha kemudian menghubungi panti jompo agar Gi-ho mendengar suara sang ayah yang mungkin bisa menyadarkannya agar tak melakukan hal seperti tadi lagi. Sementara itu sang ayah pun mengangkat teleponnya dan berbicara, di mana ia terus masih teringat dengan kesalahannya di masa lalu. Dan hal itu pun membuat Gi-ho sedikit sadar. Gi-ho pun menceritakan jika saat itu ia sempat mengunjungi Hyang-chol di penjara dan mendengar jika seorang penulis akan menerbitkan kisah Hyang-chol. Hyang-chol lalu memberikan alamat penulis itu dan saat pergi ke rumahnya, Gi-ho melihat jika si penulis sudah bunuh diri. Bukannya lapor polisi, Gi-ho malah mengambil draft tulisannya dan pergi dari sana. Setelah kejadian itu, ia lalu mengurung diri dan membacanya.
Di sana ia merasa ternyata waktu begitu cepat berlalu. Ji Hyang-chol sudah siap keluar dari neraka yang ia ciptakan, sementara ia masih terjebak dalam penderitaannya. Yong-ha pun lalu membakar draft tulisan tentang Hyang-chol dan meminta Gi-ho untuk lekas membersihkan diri. Yong-ha lalu meminta Gi-ho untuk menganggap jika saat kejadian mereka tengah minum bersama, dan itu merupakan alibi agar Gi-ho tetap aman. Saat membuka pesan, Yong-ha membaca jika Yong-che ada di penginapan dan bertemu dengan Song-ha. Ketika menghubunginya, nomornya tak aktif. Dia kemudian mencoba menghubungi putrinya, tapi yang mengangkat teleponnya adalah Song-ha. Firasat pun tak enak. Kini Yong-ha memutuskan untuk menyelesaikannya sendiri, untuk melindungi miliknya hingga akhir. Ia mengambil senapan milik Gi-ho dan pergi dari sana. Alur cerita mundur ke sehari setelah Song-ha menabrak Sontae malam itu dan bertemu dengan polisi Yun di pagi hari. Ia kembali ke Seoul untuk mengurus pameran lukisan miliknya. Tapi di sana ia melihat jika bukan lukisannya yang dipajang. Dia pun lalu meluapkan rasa kesalnya pada asistennya dan meminta mereka memajang lukisan miliknya. Saat akan pergi, tiba-tiba seorang pria masuk ke dalam mobilnya yang ternyata itu adalah Ha Jae-sik, suami Song-ha yang baru keluar dari penjara. Song-ha lalu memberikan undangan pameran lukisan miliknya dan mengatakan jika lukisan-lukisannya terinspirasi dari mendiang anak Jae-sik. Ya, Si-hyun adalah anak dari Jae-sik dengan kekasihnya sebelum menikah dengan Song-ha. Song-ha kemudian berusaha kabur dari suaminya dan Jae-sik mengejarnya. Jae-sik merasa kesal karena Song-ha membuat tuduhan palsu atas KDRT agar ia masuk penjara. Dan ternyata alasan Song-ha menghabisi Si-hyun adalah karena ia merasa stres melihat Si-hyun setiap hari dan ia sangat membencinya. Song-ha merasa jika Jae-sik menikahinya hanya untuk mencari pengganti ibu Si-hyun yang kabur setelah melahirkan. Song-ha pun mencoba untuk kabur dari sana dan Jae-sik lalu mengejarnya, sehingga terjadilah keributan dan membuat Song-ha pingsan. Setelah sadar dari pingsannya, Song-ha lalu pergi ke pamerannya yang baru saja dimulai. Ia lalu melihat jika ternyata lukisan miliknya dibuang. Dan di sana ada asisten Song-ha dan ayah Song-ha yang sedang berbincang. Lalu tiba-tiba sebuah mobil menerobos masuk dan membuat keributan di sana. Ya, Song-ha turun dari mobil itu dan menemui ayahnya. Di sana ia memberitahu kalau Jae-sik sudah bebas dan meminta ayahnya untuk mengirim Jae-sik ke luar negeri. Tapi Tuan Yu malah mengatakan jika seharusnya Song-ha lah yang dikirim ke luar negeri agar tak terus membuat masalah. Sementara itu, Aju si pemilik kafe terkejut saat melihat baju tergantung. Ketika melihat CCTV, ternyata pelakunya adalah Song-ha si wanita sinting. Di lain tempat, Yong-chi saat itu sudah keluar dari rumah sakit dan langsung pergi ke penginapan. Tapi ia tak bertemu dengan Yong-ha. Ia kemudian pergi ke rumah penginapan dan melihat seluruh interior rumah berubah. Lalu ada Song-ha di sana. Setelah dipersilakan masuk, Yong-chi lalu menelpon Wi-son dan memberitahu jika ayahnya tak ada di sana dan mungkin sedang keluar sebentar. Wi-son mencoba untuk menghubungi ayahnya tapi tak bisa. Sedangkan Yong-chi lalu teringat dengan cerita Yong-ha tentang tamu rusuh di penginapannya. Ia pun lalu menduga jika itu adalah Song-ha dan bersikap ketus padanya. Ia pun lalu basa-basi membahas interior yang dirubah oleh Song-ha seenaknya. Dan Song-ha memberitahu jika penginapan itu akan dijual padanya. Yong-che pun tak percaya jika Yong-ha akan menjualnya. Sehingga ia lalu mengusir Song-ha dari sana dan akan menempuh jalur hukum jika Song-ha membuat kerusuhan di penginapan itu. Dan menganggap Song-ha adalah pembohong. Hal itu pun menyulut emosi Song-ha sehingga ia mengambil obeng dan menusuknya. Ia kemudian mengambil tongkat ajusi itu dan memukulnya dengan penuh emosi. Setelah itu ia pun lalu pergi berbelanja ke supermarket layaknya orang sinting. Ia berlari mengambil barang-barang sesuka hati. Dan ternyata saat itu polisi Yun juga tengah berbelanja. Ia kemudian melihat Song-ha membeli beberapa cairan pemutih dan hal itu pun membuatnya curiga. Sementara itu, Wi-son terus menghubungi ayahnya tapi tak bisa. Ia lalu memutuskan untuk pergi mencari ayahnya di penginapan.
Sedangkan di dalam sana ada Yongche yang sedang terluka parah berusaha untuk meminta tolong. Wison pun lalu berkeliling mencari sang ayah namun tak ada. Saat akan pergi lagi, Wison sejenak terdiam. Ia kemudian mengikuti instingnya untuk pergi ke samping penginapan dan hampir saja ia melihat Yongche di sana. Wison pun masuk ke dalam dan mencoba untuk menghubungi ayahnya tapi tak bisa. Songa pun mengatakan dengan iseng apakah ayahnya sudah mati. Tentu mendengar itu Wison pun emosi. Songa lalu mengatakan jika dia dan ayah Wison adalah kriminal karena sudah menghabisi seorang anak kecil di sana. Songa menceritakan bagaimana ia menghabisi Sihyun saat itu yang ia racuni dan lalu dicekik. Sedangkan ayah Wison membersihkan TKP-nya. Tentu dia pun tak percaya begitu saja pada Songa. Dia hanya berpikir jika Songa memiliki gangguan jiwa. Dia pun melawan Songa dan tiba-tiba merasa lemas karena ternyata Songa memberikannya obat tidur. Dia pun berusaha berlari. Kemudian Songa mengejarnya dan... Ya, Wison ternyata tahu jika aju si Yongche disekap dan berusaha menyelamatkannya. Tapi Songa datang dengan sekopnya hingga akhirnya mereka berusaha untuk bertahan satu sama lain. Tapi karena sedang mengandung, tiba-tiba perut Wison pun sakit dan di sanalah Songa menggunakan tali untuk mencekiknya. Hingga Wison pun menjadi lemas. Tak lama ia pun keluar bersama koper besarnya. Di sanalah Yongha menghubungi sang putri dan Songa mengangkatnya. Merasa putrinya tak baik-baik saja, Yongha pun pergi membawa senapan milik Giho ke penginapannya. Sesampainya di sana, Yongha mengisi senapan itu dengan peluru dan mencari putrinya tapi tak ada. Dia pun lalu melihat Songa yang tengah santai dan Yongha lalu memberinya pilihan, memberitahu di mana Wison berada atau mau dihabisi di sana. Songa pun mengancamnya kembali. Jika ingin melihat putrinya hidup, maka turunkanlah senapannya. Songa lalu memberikannya waktu 30 menit dan meminta Yongha untuk menyelamatkan Yongche terlebih dahulu. Barulah mereka bicara dan mencari Wison. Tentu saja Yongha segera mencarinya dan terkejut melihat temannya yang terluka parah. Dengan segera ia lalu membawa Yongche ke rumah sakit dan Ajusi pemilik kafe berusaha untuk bertanya apa yang terjadi sebenarnya. Tapi Yongha segera pergi dari sana karena sudah tak ada waktu lagi. Sedangkan Songa akan pergi meninggalkan penginapan tapi Yongha segera datang. Kini giliran Yongha yang membuat Songa ketakutan. Itulah mengapa Songa seharusnya kamu jangan pernah menyentuh orang yang paling penting di dalam hidupnya. Yongha berusaha untuk membuka pintu dengan kapak dan berhasil masuk. Ia sadar jika menunda, menghindar dan menyembunyikan kejahatan hanya akan membuat serangkaian hal yang mengerikan dan semakin menumpuk. Maka dari itu, ia akan menyelesaikannya sendiri. Karena merasa terhimpit, Songa pun menunjukkan tiketnya yang akan dikirim ke luar negeri oleh sang ayah. Ia mengatakan jika Yongha saat ini bisa menyelamatkan putrinya dan temannya yang terluka dan menjalani hidupnya lagi. Karena Songa tidak akan pernah muncul lagi di depannya. Namun jika Yongha salah memilih pilihan, maka penginapan itu akan menjadi neraka bagi Yongha. Karena ia akan melihat kematian putrinya di sana. Karena waktu terus berjalan. Dan deringan telepon memecah suasana. Ya, panggilan itu dari polisi Yun. Suasana berubah lebih kondusif. Songa pun meminta bantuan pada Yongha untuk mengubur sesuatu di sekitar kebun. Ya, sepertinya Songa berulah lagi. Itulah yang dipikirkan oleh Yongha. Di sana Yongha pun setuju dan memintanya untuk segera menemukan sang putri. Dan mereka pun berangkat mencari keberadaan Wison. Mereka pun lalu sampai di pinggiran danau dan ada koper merah di sana. Tentu saja Yongha terkejut ternyata Wison ada dalam koper itu. Ia kemudian meminta Songa yang membukanya, tapi ternyata ya, tak lama polisi Yun serta bawahannya meringkus Songa. Dan ternyata hal ini bisa terjadi karena Ajusi pemilik kafe melaporkan Songa saat melihat CCTV dan kembali melaporkan tentang kejadian yang terjadi pada Yongche dan Yongha. Saat akan pergi ke penginapan, polisi Yun bertemu dengan Yongha. Karena sudah curiga jika ada yang tak beres, polisi Yun meminta Yongha untuk menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Yongha lalu memberitahu jika putrinya diculik oleh Songa dan dia harus menangkapnya.
Polisi Yoon pun akan membantunya menemukan Wison dan meminta Yongha untuk mengelur waktu selama mungkin. Polisi Yoon akan memberikan kode dengan terus menelponnya jika Wison ditemukan, dan jika ada panggilan kedua maka Wison sudah berhasil ditemukan dan dievakuasi. Dan salah satu cara agar pelaku tertangkap basah adalah ketika ia muncul di TKP atas kemauannya sendiri. Itulah mengapa mereka lalu menjebak Songa dan muncul di sana. Yongha pun lalu dengan segera pergi ke rumah sakit menemui Wison. Di sana ia sangat terkejut mengetahui kalau Wison tengah mengandung. Melihat kondisi putrinya, tentu saja Yongha tak bisa membendung rasa bersalahnya. Polisi Yoon kemudian datang ke rumah sakit untuk menanyakan kondisi Wison. Dia paham jika Yongha pasti merasa bersalah atas kejadian ini. Ketika polisi Yoon akan pergi, Yongha teringat sesuatu dan memberitahu polisi Yoon jika Songa meminta bantuannya untuk mengubur sesuatu dan pasti ada korban lain yang belum ditemukan. Yoon kemudian kembali ke kantor polisi untuk menginterogasi Songa mengenai kejadian ini sembari mengamati sikap Songa yang terlihat tak peduli dan tak mau menjawab. Tiba-tiba ia kemudian menanyakan siapakah yang dihabisi oleh Songa dan di mana ia menyembunyikannya. Yoon memancingnya dengan menganggap ini hanyalah sebuah permainan baginya. Ia meminta Songa untuk terus menutup mulutnya dan pencariannya pun akan lebih menyenangkan. Yoon mencoba menebak-nebak tempatnya dan menyebutkan ladang jagung yang membuat Songa terdiam. Sementara itu di rumah sakit, Yongha diberitahu jika keadaan Wison sudah membaik dan bayi dalam perutnya berhasil diselamatkan. Kini ia hanya perlu menunggu Wison sadar. Sedangkan di kantor polisi, Ajusi pemilik kafe melihat Songa yang bebas berkat sang ayah dan pengacaranya. Songa lalu akan pergi ke penginapan untuk mengambil paspornya. Tapi pengacaranya meminta untuk kembali ke Seoul langsung. Dan itu adalah kesempatan terakhir yang diberikan oleh ayahnya pada Songa. Namun Songa tak menghiraukannya dan pergi dari sana. Yoon kini sedang mengikuti instingnya untuk mencari korban dari Songa di ladang jagung. Tak lama Yongha menghubunginya dan marah pada Yoon karena membebaskan Songa. Tapi Yoon memastikan jika dirinya akan menangkap Songa kembali. Namun Yongha memilih untuk menghukum Songa dengan tangannya sendiri atas apa yang diperbuat Songa pada putrinya. Yoon tak bisa berkata apa-apa dan tetap menelusuri ladang jagung bersama timnya. Di tempat lain, Songa ternyata memilih untuk mampir ke kafe milik Ajusi itu karena dia telah melaporkan Songa pada polisi. Tak ada kapoknya, Songa berulah lagi dengan membakar kafe laundry tersebut. Sementara itu, Ajusi pemiliknya ikut serta dalam pencarian di ladang jagung. Tak lama, Choi lalu melihat ada yang mencurigakan. Dan ya, di sanalah ada jasad, yaitu jasad Sontae juniornya. Mengira selama ini Sontae sedang berlibur karena cuti, ternyata mereka melihat jasad Sontae di ladang jagung. Dan tak lama polisi mendapatkan kabar jika kafe laundry terbakar. Ajusi lalu segera pergi ke sana bersama Yoon. Sedangkan kini di penginapan dengan terburu-buru, Songa lalu mengambil paspornya dan mengucapkan selamat tinggal pada penginapan itu. Tapi ternyata Jae-sik datang dengan mengambil senapan yang ditinggal oleh Yongha di sana. Di lain tempat, ayah Songa lalu melihat foto-foto Songa ketika menghabisi Si-hyun. Ia pun terkejut dengan kelakuan anaknya yang di luar kontrol. Sehingga ia pun meminta Jae-sik untuk menyelesaikan sendiri urusannya dengan Songa. Dan di sanalah Songa mengadu pada ayahnya karena Jae-sik akan menghabisinya. Tapi memang benar, itu adalah perintah sang ayah. Saat Yongha datang, Songa mengatakan jika Yongha turut andil dalam menghabisi Si-hyun, sehingga ia meminta Jae-sik untuk menembak Yongha terlebih dahulu. Yongha lalu meminta maaf karena saat itu ia tak langsung melapor pada polisi dan hanya diam selama setahun ini, serta membersihkan tempatnya. Sementara itu di luar, polisi Yoon yang baru saja datang kemudian mendengar suara tembakan yang ternyata Yongha dan Songa terluka karena Jae-sik. Saat akan menembak Songa kembali, Yoon lalu datang dan melumpuhkan Jae-sik. Tapi ia tetap akan menembak Songa, namun Yongha menghalanginya sehingga senapan itu pun jatuh dan kekacauan pun terjadi. Songa mengambil senapannya dan menembak Yoon, tapi saat akan menembak lagi ia gagal dan segera berlari keluar. Dengan kaki yang terluka, Jae-sik mengejarnya dan disusul oleh Yongha. Songa terus berlari hingga ke kolam renang dan di sanalah hidup Songa berakhir di tangan suaminya sendiri.
Kini orang-orang yang terluka karena ulah Songa sedang dalam penyembuhan. Jasadnya sendiri sudah dievakuasi bersamaan dengan Sontae yang dimakamkan. Musim berganti di mana orang-orang berharap kebaikan menghampiri setelah kejadian mencekam menimpa mereka. Hari demi hari berlalu, polisi Yoon pergi menemui Gi-ho dan mengatakan jika ia hanya berkeliling di sekitar sana. Ia menceritakan jika ia sangat mengenal ayah Gi-ho dan Jong-do. Ia juga memiliki foto yang sama, namun hilang. Gi-ho pun kemudian memberikan foto yang ditinggalkan oleh Yong-ha saat itu. Yoon pun lalu memberitahu Gi-ho jika penembak Songa memiliki jenis senapan yang sama dengan penembak Hyang Chol. Namun ia mengatakan ada kalanya orang tak ingin tahu kebenarannya, sehingga mereka tidak menyelidiki lebih lanjut asal-usul senjatanya. Kini Yong-ha kembali menikmati hidupnya dengan damai seperti dahulu. Ia berkumpul bersama rekan-rekannya di kafe yang kini sudah pulih lagi dan lebih ramai. Setelah itu, ia kembali bertemu dengan anak cucu dan menantunya yang kini tinggal bersamanya di penginapan. Dan kini penginapan itu sudah tak beroperasi lagi. Dan di lain tempat, Gi-ho menghubunginya dan mengatakan ingin berkunjung ke rumah Yong-ha. Mungkin kalian bertanya-tanya apa makna dari judul The Frog sebenarnya dalam serial ini. The Frog mengacu pada salah satu pepatah kuno Korea Selatan yang diartikan bahwa seekor katak bisa mati karena dilempar sebuah batu tanpa sengaja, yang bermakna seseorang bisa menyebabkan kerugian pada orang lain tanpa disengaja. Katak adalah korbannya, yaitu Sang Jun dan Yong-ha yang sama-sama mengalami nasib serupa di mana penginapan mereka secara tak sengaja menjadi tempat pembunuhan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan komen. Thank you.